Talut setinggi 15 meter di Kota Semarang longsor menimpa 4 rumah warga. Pasokan dari petani kurang, harga cabai melambung tinggi. WNA Jepang dan Prancis belajar konservasi mangrove di Pekalongan. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gisy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, talut setinggi 15 meter dengan panjang sekitar 30 meter di Karanganyar Legok, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, longsor menimpa rumah warga. Akibatnya 1 rumah mengalami kerusakan parah dan 3 rumah warga terdampak genangan air dari sungai yang sempat melimpas masuk ke rumah. Talut setinggi 15 meter sepanjang 30 meter yang belum selesai dibangun Rabu siang longsor menimpa 1 rumah setelah diguyur hujan deras. Sempat terjadi keretakan sebelum talut longsor. Material longsor pun menutup jalur sungai dan menimpa rumah warga RT 6 RW 4 Karanganyar Legok, Candisari, Kota Semarang. Untuk melakukan upaya pembersihan material talut yang menutup aliran sungai, pihak kecamatan bersama TNI Polri melakukan pembersihan dengan menggunakan alat berat. Untuk memberikan rasa aman, pihak kecamatan Candisari melakukan evakuasi warga yang terdampak ke rumah tetangga yang lebih aman. Jadi untuk warga terdampak ada berapa kakak, Bunda? Ada 14 kakak. 14 kakak saat ini sudah dievakuasi dan ditempatkan di rumah kos Atlanta. Jadi bukan dekat dari sini. 4 rumah. Terus upayanya saat ini Pak untuk melakukan pembenahan di sini? Untuk pembenahan saat ini kita adakan kegiatan pembersihan. Jadi bersama-sama tadi 3 pilar, Puspika, kemudian ada bantuan dari Arhanud juga warga masyarakat sekitar. Kita adakan pembersihan secara manual sambil menunggu alat berat. Alhamdulillah alat berat sudah bunyi, mudah-mudahan sudah fungsi ya. Ada alat berat, nanti dari DPU juga akan mendukung, dari Perkim juga akan mendukung. Jadi dari pemerintah sudah istilahnya siap untuk menangani kejadian bencana yang ada di wilayah Karanganyar. Longsor itu itu bangunannya sudah retak, jadi dari warga itu udah antisipasi, terus diteriaki, nah yang ada di rumah keluar semua, itu dari bawah itu longsor dulu, di bawah itu longsor dulu, habis itu selang berapa menit itu cepat sekali Pak, langsung yang bangunan besar itu jatuh nimpa rumah sebelah itu. Ya kita ketar-ketir ya Pak, semoga tidak hujan, kita doanya gitu. Terus sama masnya yang bersihin itu dari warga itu juga udah bilang, Mas tolong yang saluran air dulu, soalnya ini posisinya kan mendung ternyata kejadian belum sempat dievakuasi, hujan dari atas itu banjirnya, sini baru rintik-rintik itu, cepat sekali Pak, nggak ada 3 menit itu airnya tinggi, langsung diserbu, wah pada tenggelam itu bapak-bapak yang masuk rumah Bu? Iya, masuk rumah sampai atap, itu cuma atap aja yang kelihatan. Hingga saat ini, masyarakat serta TNI Polri masih melakukan pembersihan aliran sungai dari tumpukan material longsor yang bisa mengakibatkan limpasan air saat turun hujan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Pusat Bantuan Hukum atau PBH Ikatan Alumni Universitas Negeri Semarang mendesak polisi membuka rekaman CCTV kejadian kecelakaan mahasiswa UNES Fakultas Hukum Iko Julian Junior kepada masyarakat karena penting untuk menjawab berbagai kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga. Kabid PBH IKFH UNES Adi Putra Cesario mendesak kepolisian lebih transparan kepada masyarakat mengenai perkembangan penyidikan kasus meninggalnya Iko Julian Junior. Meski saat ini
Polisi mengklaim meninggalnya mahasiswa semester 3 FH UNES tersebut karena kecelakaan lalu lintas, namun dari hasil investigasi internal, tim PBH IK FH UNES mengungkapkan bahwa saat kejadian banyak anggota kepolisian berpakaian dinas maupun preman berada di sekitar Jalan Veteran, Jalan Pahlawan hingga Jalan Sriwijaya. Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan banyak CCTV di sejumlah lokasi itu hingga RSUP Dr. Karyadi, sehingga dia mendesak kepolisian untuk membuka rekaman CCTV tersebut kepada masyarakat. Beberapa saksi yang pada saat itu memang duduk di lokasi itu di Jalan Pahlawan memang menyampaikan kepada kami ada beberapa orang yang menggunakan pentungan ya, atau kayu, dan itu kemudian seliwar-seliwar di sekitaran Jalan Pahlawan, Jalan Veteran, dan Jalan Sriwijaya. Korelasikan dan kami coba cek di TKP, memang ada beberapa titik CCTV, dan inilah yang kami coba desak kepada pihak kepolisian karena memang kami juga keterbatasan untuk mengakses CCTV tersebut. Apabila nanti dari pihak kepolisian memberikan update penyelesaian perkara ini, kami mendesak dari kuasa hukum keluarga untuk juga menghadirkan CCTV itu, agar supaya kami dan keluarga dan masyarakat khususnya di Semarang mengetahui bagaimana awal kejadian sampai dengan almarhum meninggal. Baik itu CCTV di lokasi Jalan Veteran atau di sekitaran, dan CCTV di Rumah Sakit Karyadi. Sementara Koordinator Jaringan Nasional Gus Durian, Alisa Wahid mengatakan kedatangannya untuk memberikan dukungan kepada keluarga almarhum karena Iko masuk dalam 10 daftar korban tragedi Agustus 2025. Menurutnya, tragedi Agustus harus dijelaskan seterang-terangnya. Kita tahu prahara Agustus itu menyebarnya sangat luas, sangat cepat, dan ada banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut kami ini memang harus diperjelas, begitu. Diperjelas bagaimana duduk persoalannya sehingga keluarga dan masyarakat itu mendapatkan informasi yang seterang-terangnya, dan kalau memang ada hal-hal yang bisa kita perbaiki dalam sistem ya kita perbaiki. Saya kira kalau kemarin ada desakan pembentukan tim pencari fakta independen begitu atau tim investigasi independen, saya kira Gus Durian juga akan dengan senang hati bekerja sama gitu ya, supaya tadi fakta dan data itu terungkap dengan baik. Diberitakan sebelumnya, Iko Julian Junior, mahasiswa UNES meninggal di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Minggu 31 Agustus 2025 setelah menjalani perawatan medis dan operasi akibat luka parah bagian organ limpa. Pihak kepolisian menyebut Iko mengalami luka akibat kecelakaan di Jalan Veteran, kemudian diantar oleh anggota Brimob Polda Jawa Tengah ke RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk perawatan medis. Namun ramai di media sosial, masyarakat meragukan penyebab meninggalnya Iko. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, 3 terdakwa kasus dugaan perundungan dan pemerasan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Aulia Risma Lestari hingga meninggal dunia, dituntut hukuman ringan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Keluarga Dr. Aulia pun meminta hakim untuk menghukum 3 terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan. Tuntutan terhadap 3 terdakwa dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Semarang pada Rabu 10 September. Ex-Kaprodi Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip Semarang, Taufik Eko Nugroho dituntut 3 tahun penjara karena diduga melakukan pemerasan, dan menurut jaksa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sementara 2 terdakwa lain, yakni senior PPDS Zara Supita Azra dan staf administrasi Prodi Sri Mariani, masing-masing dituntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.
Pungutan yang disebut sebagai biaya operasional pendidikan tersebut dinilai ditaksir mencapai 2,4 miliar rupiah dan berlangsung sejak 2018 hingga 2023. Kuasa hukum keluarga korban mengaku tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dinilai sangat rendah dari pasal yang disangkakan terhadap 3 terdakwa. Saya mewakili pihak keluarga atas tuntutan yang barusan dibacakan. Kami merasa kurang puas atas tuntutan itu karena menurut kami itu terlalu rendah gitu, di bawah 5 tahun gitu. Ya seharusnya ya 5 tahun lah minimal lah gitu, atau mungkin 5-6 tahun lah tuntutannya gitu. Belum lagi dipotong masa tahanan, ya kan? Kalau untuk ancamannya itu sebenarnya berapa sih Mas? Ancamannya itu kan di atas 5 tahun. Atas 5 tahun. Jadi ya semestinya lah tuntutannya itu 5 tahun lah minimal paling rendah gitu ya. Gitu. Sehingga atas tuntutan yang barusan dibacakan itu nanti untuk menyikapinya itu nanti kita koordinasi dulu dengan keluarga. Sidang kasus pemerasan dan perundungan ini akan kembali dilanjutkan pada minggu depan dengan agenda pembelaan dari 3 terdakwa di Pengadilan Negeri Semarang. Untuk diketahui, kasus ini mencuat setelah meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari pada 12 Agustus 2024. Kematian almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari membongkar adanya kasus perundungan dan pemerasan yang dialami para residen PPDS Anestesiologi Fakultas Hukum Undip Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Pasokan dari petani kurang, harga cabai melambung tinggi. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Eksekusi lahan sengketa antara Kiai Murodi dan penggugat kakaknya sendiri Ngastini di Gang Kalimasada, Kampung Banaran, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, terpaksa ditunda karena sempat ricuh. Massa mendukung Kiai Murodi mengusir penasehat hukum penggugat maupun pihak Pengadilan Negeri Semarang. Kericuan bermula saat penasihat hukum penggugat Novel Al-Bakri tiba di lokasi. Tak lama kemudian massa pendukung Kiai Murodi merangsek dan adu mulut dan terjadi aksi saling dorong hingga Novel tersungkur. Sempat reda beberapa saat, massa yang terdiri dari santri dan elemen masyarakat lainnya ini lantas kembali mendatangi Novel serta tim dan mengusirnya hingga akhirnya meninggalkan lokasi. Massa juga meminta para petugas Pengadilan Negeri Semarang meninggalkan lokasi. Setelah bernegosiasi untuk menenangkan para pendukung Kiai Murodi, akhirnya petugas Pengadilan Negeri Semarang meninggalkan lokasi. Udah musyawarah, kowe tak kayak kono, kene kanggo adikmu. Dulu sekarang malah minta lagi, dulunya udah, iya Pak, aku angkat ditambah tanah si sana, si adik anggoni putrone itu, lalu alas gitu. Seksinya Bumi Langit gitu. Nah, sekarang kok masih minta sini lagi. Malah mau dieksekusi sama sekali. Jadi ya, saya ya nggak tahu seperti itu dulunya. Penasihat hukum Kiai Murodi, Dewang Purnama Putra mengatakan sengketa ini berawal sejak tahun 1984 lalu, sedangkan putusannya sudah sejak 1995 dan ingkrah pada 2009. Menurutnya kasus ini bukan sengketa umum, melainkan waris. Sebenarnya ini bukan sengketa di peradilan umum, melainkan sebenarnya ini adalah sengketa waris yang dimana ditarik sama pihak-pihak mereka ke peradilan umum. Yang jadi dasar kita melakukan pembelaan saat ini itu adalah satu hal, yaitu adanya sosok beliau ini adalah kiai yang mau dilakukan eksekusi, pengosongan perobohan rumah oleh pengadilan, yang seyogyanya akses-akses menuju tempat ibadah ini sudah diberikan sama beliau. Sudah diberikan sama beliau, tidak memungut biaya. Dan sebagian besar daripada lahan ini masuk ke lahan madrasah, tempat mengaji, tempat anak-anak bangsa untuk mencerdaskan kehidupannya. Dan kuasa hukumnya mereka kemarin sudah disarankan sama pengadilan untuk mediasi, untuk duduk bersama, supaya
ada hubungan baik keluarga yang harus dijaga. Diharapkan ada mediasi kekeluargaan agar Kiai Murodi mendapat tempat yang layak. Selain itu ada kebijakan karena pada lahan sengketa terdapat lembaga pendidikan agama yang akan dirobohkan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya saudara, di pasar tradisional Kota Semarang, sejumlah komoditas kebutuhan pokok naik cukup signifikan. Kondisi ini berimbas pada sepinya pembeli. Sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Peterongan Kota Semarang mengalami kenaikan harga, di antaranya telur, beras, minyak goreng curah, dan cabai. Harga telur ayam semula Rp26.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp28 hingga Rp29.000 per kilogram. Minyak goreng curah naik dari harga Rp17.500 per kilogram menjadi Rp20.500 per kilogram. Dan untuk cabai merah keriting dari harga Rp30 menjadi Rp50.000 per kilogram, cabai rawit merah dari harga Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Selain itu, harga beras curah juga merangkak naik dari yang biasanya Rp14.000 per kilogram, kini Rp15.000 per kilogram, sementara beras premium mengalami kelangkaan. Yang hari ini untuk naik harga sembako itu ada beras, telur, sama minyak, terus kacang tanah. Telur berapa, Mas? Telur untuk saat ini saya jual dari harga dulunya 26, sekarang saya 28.500. Itu naik dari kapan, Mas? Dari kemarin sudah naik itu. Sampai hari ini tadi naik lagi. Itu. Berarti per hari kira-kira naiknya 1.000-an ya, Mas ya? Ya 1.000 lebih, 1.100 antara itu. Kalau minyak goreng itu naik? Kalau minyak goreng itu naiknya juga signifikan ya. Itu biasa saya jual 17.500, sekarang jadi 20.500 per kilonya. Itu yang apa? Itu yang curah. Kalau beras itu naiknya juga drastis ya. Saya biasa jual 14.000, sekarang 15.000 sampai 16.000. Itu tergantung jenis berasnya juga. Fortun, sawah jingga, terus apa-apa itu kan 80-an kalau yang premium. Itu kata cabai naik nggak, Bu? Cabai merah sing naik. Cabai merah ya yang naik. Berapa, Bu? 50. 50 sekarang. Itu kalau normalnya berapa, Bu? 30. Mahal-mahalnya 30. Kalau sing itu galak awet merah itu 35. Tadinya 20, 25. Ini mulai naik. Naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok membuat pasar Peterongan sepi pembeli. Para pedagang berharap segera ada operasi pasar sehingga harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan bisa kembali normal dan daya beli kembali naik. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, harga cabai di pasar tradisional Bulu Kota Semarang melambung tinggi. Pedagang pun mengeluhkan sepinya pembeli. Dan saudara Kompas TV, hari ini saya kedapatan untuk masak banyak di rumah, sehingga saya harus hunting perbumbuan terlebih dahulu di pasar. Saat ini saya sudah berada di Pasar Bulu Kota Semarang untuk mencari perbumbuan mulai dari cabai, bawang merah, dan lain-lain. Tapi kabarnya saat saya tanya-tanya ke beberapa penjual tadi, saudara, harga cabai ini khususnya cabai merah keriting mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari harga Rp28 hingga Rp30.000 per kilogramnya saat ini dijual dengan harga Rp44 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Nah, untuk komoditas lain juga yang sedang naik yaitu cabai merah rawit, yaitu dari harga Rp25 menjadi Rp30.000. Coba kita tanyakan langsung aja ke beberapa atau ke salah satu pedagang begitu ya di Pasar Bulu ini sebelum saya beli nantinya. Coba yuk kita jalan terlebih dahulu. Ibu, ini saya lihat jualan cabai, Bu. Tapi kabarnya cabai naik ya, Bu ya? Iya. Naik semua naik. Cabai setan, cabai merah. Iya. Naiknya dari harga berapa ke berapa itu, Bu? Ya berapa? Biasanya 28. Sekarang 44. Itu cabai merah apa? Merah keriting. Merah setan biasanya itu 25, 20. Sekarang 33. Naik semua. Untuk peningkatan harganya itu terjadi kapan, Bu? Sudah 4 hari. Sudah lama, ada 4 hari. Pasokannya sendiri, Bu, dari petani banyak nggak? Sedikit-sedikit. Biasanya 10 kilo ya 5 kilo. 4 kilo ada.
Berarti memang turun ya Bu. Kalau di sini Pasar Bulu sendiri Bu ada operasi pasar nggak? Nggak ada, udah lama nggak ada. Dulu ada, sekarang nggak ada. Kalau harapannya Bu, harganya ini kan naik terus ya. Harapannya gimana Bu dari Ibu sendiri sebagai pedagang? Ya jualannya sepi ya, nggak ada yang sini. Harapannya biasanya soalnya habis banyak ya, pengen laris. Tapi sepi ya. Turun ya Bu ya. Ya, pembelinya tuh nggak banyak, nggak ada. Terima kasih Ibu. Saudara, ternyata memang benar ya harga cabai di Kota Semarang sendiri saat ini sudah mengalami peningkatan. Dan Ibu pedagang tadi juga menyebut bahwa peningkatan ini dikarenakan panen atau pasokan dari para petani ini yang memang kurang dipengaruhi karena kualitas panen yang kurang bagus atau tumbuh kembang dari cabai sendiri di lapangan ini kurang bagus. Sehingga para pedagang juga mendapatkan pasokan cabai ini dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan biasanya. Sehingga harga cabai saat ini masih melonjak atau melambung tinggi. Dari Semarang, Gesi Lutfia, Senot Puji, Kompas TV Jawa Tengah melaporkan. WNA Jepang dan Prancis belajar konservasi mangrove. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Belasan pemuda asal Jepang dan Prancis serta komunitas lokal di Pekalongan, Jawa Tengah belajar konservasi mangrove di Banawa Sekar yang berada di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Pekalongan. Mereka mengaku tertarik dengan isu pemanasan global. Para pemuda warga negara asing yang berjumlah 6 orang berasal dari Jepang, 1 dari Perancis dan 9 sisanya berasal dari komunitas lokal, serta beberapa mahasiswa belajar konservasi mangrove. Tempatnya di Banawa Sekar, Desa Mulyorejo, Tirto, Pekalongan. Di Pusat Konservasi Mangrove Banawa Sekar, mereka dikenalkan berbagai jenis varietas tanaman mangrove dan diajari cara pembibitan sekaligus teknik menanam tanaman air tersebut di area konservasi yang terendam rob. Para mahasiswa ini tertarik karena kerusakan lingkungan di Indonesia lebih kompleks seperti sampah, rob, penurunan muka tanah, pemanasan global, dan masih banyak lainnya. Para pemuda asing ingin sekembalinya dari Indonesia bisa mendapatkan pengetahuan baru terkait konservasi. Sebenarnya kita pengen menyuarakan kaitannya dengan isu-isu lingkungan, terutama isu pemanasan global dan perubahan iklim, karena mungkin di tahun-tahun beberapa tahun kebelakang emang sangat terasa sekali tentang daerah pesisir yang mungkin berhadapan langsung dengan laut, itu terasa sekali. Dari segi penurunan tanah itu juga terasa karena kita sudah tidak bisa memakai air dari sumur, kita harus pakai sumur dalam, itu juga berpengaruh dalam penurunan tanah. Diharapkan konservasi mangrove bisa berkembang menjadi ekowisata sekaligus pusat pembelajaran agar pelestarian lingkungan terus dilakukan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Ribuan atlet bulu tangkis usia belia dari berbagai penjuru tanah air ikuti seleksi audisi umum Persatuan Bulu Tangkis Jarum 2025 yang digelar di Gorjati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain sebagai ajang pencarian bakat, audisi ini juga merancang masa depan bulu tangkis Indonesia melalui proses seleksi ketat dan pembinaan yang terstruktur. Sebanyak 1.729 atlet bulu tangkis belia dari berbagai penjuru tanah air beradu ketangkasan untuk memperebutkan golden ticket Persatuan Bulu Tangkis Jarum. Tak sedikit peserta yang pernah mengikuti audisi umum ini kembali mencoba peruntungan dalam seleksi yang digelar cukup ketat ini. Para peserta audisi mengaku telah mempersiapkan diri secara matang, mulai dari aspek fisik hingga teknik, untuk meningkatkan peluang lolos tahap karantina.
Salah seorang peserta audisi asal Bali, Natania Alaika mengatakan telah mengikuti audisi di PB Jarum sebanyak 3 kali. Untuk mengikuti audisi ini, dirinya rela menabung uang hasil mengikuti turnamen karena orang tuanya tidak memiliki cukup biaya untuk mendukungnya. Lihat kakak-kakak seniornya tuh bagus-bagus banget main di Jarum. Jadi karena orang tua nggak punya uang, ya udah deh pakai uang hasil pertandingan aja yang di Bali. Akhirnya kekumpul juga berapa ya? 4 jutaan mungkin, itu langsung aja di bawah dipakai ke audisi. Koordinator Tim Pencari Bakat Atlet Putri PB Jarum menuturkan, dalam audisi umum tahun ini, kriteria utama yang dibidik untuk sektor putri adalah postur tubuh yang ideal. Selain kemampuan teknik, faktor fisik menjadi sangat penting, mengingat banyak atlet dari luar negeri memiliki keunggulan pada aspek tersebut. Mereka punya permainan dasar yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, jadi cukup mengembirakan. Secara postur juga posturnya lebih baik lah, lebih tinggi begitu. Jadi kita akan lihat bagaimana sampai dengan babak akhir. Tapi secara keseluruhan, secara teknik dasar gitu ya, lebih mengembirakan di tahun ini. Audisi umum PB Jarum 2025 ini akan digelar hingga tanggal 12 September. Para atlet yang terpilih nantinya akan mengikuti proses karantina selama 1 bulan sebelum nantinya dinyatakan lolos menjadi atlet bulu tangkis PB Jarum. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesy Lutfiah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.